Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam refleksi Gema hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas dari kitab Esra pasalnya yang keempat. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu kepada kami. Dan kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami hari ini. Dan kami mau memulainya ya Tuhan. Berdasarkan kepada firman, kepada kebenaran-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan. Supaya fokus hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, hanya kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Esra pasalnya yang keempat. Saya harapkan Bapak Ibu semua bisa membaca seluruh bagian pasal ini. Tapi saya hanya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allah-Mu sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Hadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bagian ini dikatakan bahwa ketika orang Yehuda mulai membangun tembok dan membangun bait Allah, memperbaiki bagian-bagian yang rusak, maka ada orang-orang di sana itu yang ingin juga membantu, kelihatannya. Ingin juga terlibat di dalamnya. Tetapi penulis dari awal sudah mengatakan mereka adalah lawan orang Yehuda dan Benyamin. Sehingga mereka tidak disambut. Meskipun mereka berkata, "Kami pun berbakti kepada Allah-Mu. Kami pun mempersembahkan korban." Tetapi Zerubabel menolak permintaan mereka atau tawaran mereka karena bagi Zerubabel dan semua tim yang bersama-sama dengan mereka melihat ada ketidakbenaran di dalamnya. Dan waktu mereka menolak, apa yang terjadi? Orang-orang ini akhirnya berusaha menghambat, berusaha membuat orang Yahudi itu atau orang Yehuda itu yang membangun itu menjadi kesulitan. Mereka membangkitkan ketakutan. Orang-orang ini merongrong. Orang-orang ini mengadukan dan bahkan memfitnah. Sehingga akhirnya yang terjadi, pembangunan atau perbaikan itu terhenti. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ya Zerubabel itu menolak mereka? Karena sebetulnya orang-orang ini adalah orang-orang yang sebagian adalah masih keturunan daripada Israel, tetapi adalah mereka sudah kawin campur
Mereka bukan asli lagi orang Israel. Dan di dalam bicara penyembahan, mereka juga sudah mencampur adukan peribadahan mereka, penyembahan mereka, dengan ilah-ilah dan allah-allah dari berbagai bangsa. Sehingga waktu mereka berkata, kami pun berbakti kepada Allahmu, kami pun mempersembahkan korban. Zerubabel dan segenap orang yang bersama-sama dengan dia melihat ini gak benar. Ini tidak sesuai. Mereka tidak mau ada orang-orang yang di luar, yang lain, terlibat di dalam pembangunan daripada bait Allah ini. Saudara, kenapa Zerubabel itu melihat hal ini sangat penting? Karena mereka melihat, Zerubabel melihat bahwa orang-orang ini bukan orang percaya. Orang-orang ini tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Orang-orang ini tidak sungguh-sungguh ada menjadi umat daripada Israel yang sejati. Dan itu ketahuan dan kelihatan dari apa yang mereka lakukan. Ketika ditolak, mereka berusaha menghancurkan dan menghentikan. Memang bagian ini kalau kita melihat akhirnya pembangunan itu terhenti. Tetapi dari bagian ini sebetulnya kita juga melihat pasal 4, 5, 6. Kita melihat sebetulnya bagaimana kesetiaan daripada Tuhan. Ketika umatnya mau sungguh-sungguh percaya kepada dia, ketika umatnya mau bersandar kepada dia, maka tidak ada yang mustahil. Dan itu yang dibuktikan Tuhan. Di dalam pasal 6, mereka akhirnya bisa menyelesaikan pembangunan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang kita bisa pelajari daripada bagian ini? Bahwa Zerubabel itu tahu kepada prinsip yang penting. Kebenaran lebih utama. Tuhan lebih utama daripada apapun. Dan ada kebenaran penting yang Zerubabel ungkapkan di dalam bagian ini, yaitu berani berkata tidak. The ability to say no. Ini hal yang penting sekali. Di tengah zaman ini kita hidup dengan masyarakat yang plural, maka itu ada tantangan bagi kita. Tetapi ketika berhubungan dengan hal prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita harus punya prinsip yang benar dan berani berkata tidak kepada dosa, kepada ketidakbenaran, kepada apa yang tidak disukai oleh Tuhan, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mari kita teladani apa yang menjadi prinsip penting daripada Zerubabel. Berani berkata tidak. The ability to say no. Maka kita pun tidak akan takut berhubungan dengan banyak orang dan dimanapun kita berada. Ketika kita berdasar kepada firman Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar dari kitab Esra pasal 4 dan belajar dari Zerubabel, di mana dia mempunyai kemampuan, keberanian untuk berkata tidak kepada dosa, kepada tidak benaran, apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, umat-Mu, supaya kami juga ya Tuhan boleh berjalan bersama dengan Tuhan, terus memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang memuliakan nama Tuhan, dan diberikan kemampuan, the ability to say no terhadap dosa, terhadap ketidakbenaran, terhadap hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Berkati kami semua, berkati hari ini, supaya hari ini kami boleh persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati.